Oke, selamat pagi. Eh, kita ketemu di perkuliahan mata kuliah pilihan filsafat arsitektur. Untuk kali ini mohon maaf sekali karena pelaksanaan perkuliahan yang sejatinya seperti biasa yang saya ungkap di awal perkuliahan, saya usahakan semaksimal mungkin untuk tatap muka karena esensi dari mata kuliah filsafat adalah dialektika, tapi saat ini pada pertemuan kali ini terpaksa dilakukan secara online karena ada beberapa pertimbangan dan ada kegiatan terutama untuk persiapan sidang eh, mata kuliah Prata atau proposal tugas akhir. Ada beberapa keperluan atau kegiatan administrasi yang harus segera diselesaikan supaya pelaksanaan sidang di minggu depan itu berjalan dengan lancar. Jadi seperti janji saya di minggu lalu bahwa perkuliahan filsafat arsitektur bukan lagi perkuliahan seperti biasa, saya memberi materi untuk kalian serap dan kemudian diberi tugas. Bahkan eh, tugas yang akan disampaikan di ujian tengah semester juga saya batalkan, tanda kutip ya. Saya batalkan, kemudian diganti langsung, bukan diganti ya. Kemudian rencana setelah UTS saya majukan di minggu kelima ini. Artinya nanti setelah ini kalian bisa diskusikan baik secara personal ataupun kelompok. Jadi saya kemarin minggu lalu juga sudah saya sampaikan bahwa proyek yang akan diusulkan untuk dijadikan berkas atau dijadikan pembelajaran kalian hasil dari mata kuliah filsafat ini bisa dilakukan secara personal atau juga bisa dilakukan secara berkelompok mungkin, tapi nanti ada penjelasan lebih detail bagaimana teknis berkelompoknya. Nah, saat ini atau sekarang untuk memperkaya pengetahuan dan juga pembelajaran bukan hanya kalian, saya juga mencoba belajar kembali tentang filsafat arsitektur. Saya akan menyajikan apa yang sedang atau dalam proses pembelajaran saya. Saya kemudian menemukan buku ini dari Branko Mikrovic, yaitu sebuah buku yang cukup apa ya, bisa dikatakan menohok. Saya mendapatkan ini sekitar bulan Juni-Juli lah. Kemudian karena buku ini bukan buku e-book sebagaimana e-book yang proper, jadi memang buku-buku scan. Jadi e-book yang buku fisik yang kemudian di scan, mau nggak mau saya harus membaca cukup detail dari buku ini. Dan buku ini menyatakan bahwa seringkali arsitek menggunakan filsafat untuk kedok, untuk topeng. Topeng menutupi ketidakmampuan performa bangunan. Dan ini cukup menarik karena buku ini seakan melawan tanda kutip pendekatan-pendekatan filsafati di dalam arsitektur. Dan kemudian buku ini saya coba dialektikkan atau saya pertentang, tanda kutip dipertentangkan atau antitesis lah, antitesis dari buku Nilitz ini. Oke, kemudian menggunakan metode Hegel, menggunakan metode dialektika Hegel. Oke, sebelum itu kita coba kenalan dulu atau kita pembuka dulu si buku Branko Mitrovic ini bicara apa dan siapa sih Mr. Branko ini? Mr. Branko ternyata seorang profesor di Departemen Arsitektur dan dia benar-benar double degree. Double degree dalam pengertian dia punya kemampuan atau memang dasar pendidikannya arsitektur dan filsafat. Baik dari kesarjanaannya kita lihat Deepling itu dari filsafat dan arsitektur, sama-sama di Belgrade University. Bahkan PhD-nya juga 2 kali.
tahun 96 itu arsitektur, 2007 itu filsafat. Jadi secara kemampuan, secara kompetensi memang dia berada di dua ranah yang cukup berbeda. Ini beberapa buku yang sudah ditulisnya, memang kemudian fokus dari filsafatnya dia adalah filsafat Aristotelian, dan disertasinya juga tentang masa-masa Renaissance. Jadi yang di atas itu belajar Andrea Palladio, kemudian belajar tentang kanon yang ada di masa-masa Renaissance, bahkan sampai ke proporsi. Lalu 2011 dia bikin filosofi for architect. Sepertinya ini merupakan implementasi dari disertasinya. Disertasi 2007, kemudian dia bikin filosofi arsitek. Lalu 2022 dia membuat, bentar, arsitek ini kayaknya salah paham deh tentang penggunaan filsafat. Nah, sedangkan Nilits, ini menarik. Nilits adalah seorang profesor arsitektur memang, tapi dia fokus kepada social culture. Beberapa bukunya, Rethinking itu dibuat tahun 2009 bersama dengan Digital Cities, dan terakhir 2021 dan kemudian diterbitkan ulang 2025 itu Architecture in the Age of Artificial Intelligence, An Introduction to AI for Architects. Artinya Nilis memang mencoba mencari alternatif pemikiran lain dari sudut pandang social culture yang kemudian dia implementasikan lebih lanjut ke dalam perkembangan sosial budaya terkait dengan kecerdasan buatan. Jadi perbandingan ya antara dua tokoh ini, Nilits dan Branko Mitrovic. Oke, kita lanjutkan. Di dalam buku ini, baik di bagian preface maupun introduction, kita bisa lihat bahwa Mitrovic ini menyatakan, seperti yang tadi saya sampaikan, arsitek terlalu sensitif dan bahkan ini architectural academic abuse, ada abuse menyiksa. Pada saat sekarang ada kata use, menggunakan filsafat. Buku ini bertujuan contribute the examination of this phenomenon. Jadi bagaimana pembuatan atau penggunaan filsafat di dalam akademik dan di dalam praksis arsitektur. Tujuannya adalah menganalisis, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana arsitek praksis dan akademik misemploy filosofi. Ada kesalahan atau ada pemahaman yang salah di dalam filsafat, di dalam kerja filsafati, dan argumen-argumen filsafat. Supaya dia Mitrovic ini mencoba mendudukkan ke tempat yang sebenarnya. Misemploy adalah effort to clearly indicate the poor understanding, pemahaman yang kurang pahamnya terhadap filsafat, tapi kemudian dicoba diglorifikasi tanda kutip. Jadi konteks buku ini seperti itu. Sedangkan buku Rethinking berangkatnya dari cultural studies dan mencoba melihat arsitektur dari sudut pandang yang tidak hanya technical. Jadi ini, arsitektur is not autonomous art, is often held out to be. Building are designed and construct with a complex web of social and political concern. Jadi buku Rethinking ini melihat arsitektur dari sudut pandang yang luas. Jadi buku Rethinking mencoba melihat alternatif sudut pandang, sedangkan buku Mitrovic ini mencoba melihat bagaimana penggunaan filsafat di dalam arsitektur. Oke, itu ya. Bahkan kemudian salah satu contoh
di buku ini dinyatakan bahwa ada hal yang tidak tepat penggunaannya. Contoh, pemikiran dwelling dari Heidegger kemudian digunakan oleh Noble Schools, dan Kenneth Frampton juga menyatakan jadi ini sketsa yang dilakukan oleh John Husson untuk sebuah gereja. Sketsa ini kemudian diinterpretasi baik Kenneth Frampton maupun Noble Schools sebagai implementasi terhadap Volvold-nya Heidegger. Menurut Microfield ini nggak pas, pokoknya ada sketsa tentang langit, ada sketsa tentang bumi, kemudian ada orang di antaranya, kemudian diinterpretasi langsung dengan skema dari Heidegger. Salah banget. Gitu. Pretentious falsity is form a bifurcation of consist to making obviously false statement. Nggak tepat. Mereka tidak mengolah lebih lanjut atau tidak paham konsep dwelling dari Heidegger. Itu yang statement yang diungkap di halaman 58 dari buku ini. Bahkan kemudian Noble Schools menggunakan sketsa John Husson ini untuk bukunya. Buat Microfield ini salah besar. Tidak sederhana itu. Jadi perlu kehati-hatian. Itu yang coba diluruskan perspektifnya atau konteksnya tadi. Kita bicara konteksnya dulu. Sedangkan di buku Rethinking, buku Rethinking ini bukan buku interpretasi atau bukan buku analitik filsafat. Buku Rethinking ini itu mencoba mencari tulisan-tulisan para filsuf yang bicara tentang arsitektur, yang menggunakan arsitektur sebagai metafora. Jadi di sini di bagian pengantarnya, Heidegger argued that alienation of contemporary existence was based on separation of thought from being, a condition epitomized the privilege of technology and calculated thinking of modern world. Jadi konteksnya dari nihilis adalah mencoba mencari kaitannya dengan Heidegger ya, kaitan dengan perspektif Heidegger, mencoba meluruskan atau mengembalikan pemahaman bagaimana menjadi manusia ke dalam kondisi sebenarnya. For Heidegger, problem man situation in the world inexistability bound up with the question of dwelling. Mempertanyakan bagaimana berhuni, berdiam, membuat tempat tinggal, katakan seperti itu. Jadi sebenarnya yang dilakukan Nilitz adalah mencoba mencari alternatif atau mempertanyakan hakikat arsitektur dari sisi pandang filsafati. Dalam hal ini konteksnya, atau saya pilih kasus Heidegger supaya nyambung dengan apa yang dilakukan oleh Mitrovic ini. Oke, itu konteksnya. Sehingga secara umum bahwa buku Rethinking ini adalah mencari pemikiran alternatif. Filosofi rethinks arsitektur, mencari pemikiran atau bahkan mempertanyakan hakikat dari arsitektur. Sedangkan buku Mitrovic ini adalah arsitek pretend to be philosopher to hide bad design. Terkadang arsitek menggunakan pemikiran filsafat untuk menyembunyikan desain-desain yang kurang tepat. Gitu. Ini dasar kenapa kemudian saya membuat dua hal ini secara kontradiktif. Nah, caranya adalah ini. Menggunakan metode Hegelian. Apa yang saya sampaikan hari ini dengan contoh kasus dua buku ini adalah cara atau mempertontonkan atau menyajikan contoh bagaimana mengulas sebuah pemikiran filsafati di dalam arsitektur. Salah satu contohnya dengan menggunakan cara berpikir atau cara bergerak Hegel.
Hegel sebenarnya bukan sekedar tesis dan antitesis seperti ini. Bukan kemudian tesis antitesis yang jadi sintesis dan kemudian dipertentangkan kembali. Pada dasarnya Hegel yang coba dibongkar oleh Hegel itu bukan hanya dialektik seperti ini, dialektik yang berlawanan, tapi dasarnya adalah being dan nothing, ada dan tiada, hitam dan putih. Jadi sebenarnya bukan dua hal yang kemudian dikontradiksikan, tapi bagaimana kedua hal being dan nothing ini bisa menjadi becoming, bisa menjadi sesuatu. Pagi atau siang dan malam itu terkadang dipandang sebagai kontradiksi antara terang dan gelap. Tapi justru dalam sudut pandang Hegel ini juga opini pribadi saya, dalam sudut pandang Hegel, siang dan malam itu adalah sebuah konsekuensi atau sebuah proses di dalam kehidupan, jadi becoming. Jadi bukan sekedar dialek yang kontras, tesis dan antitesis, tapi sebuah proses kehidupan. Ini yang coba saya lakukan. Saya coba mengembalikan bukan hanya sekedar tesis dan antitesis, tapi kita bisa mendapat apa dari dua hal itu. Oke, kita coba mulai. Dialek antara Petrovic dan Nilitz. Buku ini sudah seperti saya sampaikan tadi, sebuah buku rethinking, sebuah antologi kurasi yang memperkenalkan para arsitek pada teori-teori filsafat dan budaya. Berangkatnya dari cultural study, berangkatnya dari ilmu budaya, bukan dari ilmu filsafat. Itu yang perlu dipahami. Jadi tulisan-tulisan yang diambil adalah tulisan para filsuf yang menggambarkan kehidupan. Baik Walter Benjamin maupun Heidegger maupun Foucault, itu semuanya tentang teori-teori di dalam ilmu budaya. Sedangkan tujuan dari buku Mitrovic ini adalah sebuah analisis kritis yang mencoba menganalisis secara mendalam dan kritis penyalahgunaan tulisan-tulisan atau pemikiran-pemikiran filsafati di dalam arsitektur modern. Petrovic berpendapat arsitek seringkali mengadopsi jargon filsafat, jargon filosofis secara dangkal untuk menutupi kekurangan estetika dan fungsional, terutama fungsional nanti, terutama di dalam praktek arsitektur modern dan postmodern. Oke. Pendekatan filsafat di dalam arsitektur di dua buku ini juga ada perbedaan. Buku Rethinking merangkul filsafat sebagai lensa vital atau pemikiran kembali, melihat kembali bagaimana arsitektur itu disusun, arsitektur itu dipahami kembali. Jadi menyajikan teks-teks asli ini yang sangat berbeda. Jadi Nilitz tidak melakukan interpretasi secara mendalam. Interpretasi atau sebenarnya bukan interpretasi, framework dari tulisan-tulisan asli itu dilakukan Nilitz di bagian introduction dan di bagian penjelasan awal. Jadi di bagian penjelasan modern, kemudian poststrukturalis, fenomenologi di bagian awal itu kerjaan dari Nilitz. Sedangkan isinya, baik itu Heidegger, Foucault, dan tokoh-tokoh filsafat itu tulisan asli. Tulisan asli dalam pengertian ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Jadi aslinya itu pasti ada dari bahasa Jerman, ada bahasa Prancis, dan macam-macam. Yang tujuannya adalah mendorong para arsitek terlibat langsung dengan ide-ide tersebut. Sedangkan buku Mitrovic memandang integrasi filsafat ke dalam arsitektur secara skeptis. Karena seringkali filsafat hanya dipahami atau berfungsi sebagai alat retorika tanpa kontribusi yang jelas, dan bahkan sebagai usaha dari si arsitek untuk menutupi atau mengkritik atau mengaburkan kelemahan desainnya.
Kita akan lihat beberapa contoh nanti. Dalam perbandingan ini harus apple to apple ya, harus metode dialektika Hegel itu juga harus memperhatikan atau mensyaratkan perbandingan yang setara. Di buku Rethinking ada bagian 1 itu fenomenologi, bagian 2 poststrukturalis dan dekonstruksi. Bagian pertama modernisme, bagian kedua fenomenologi, dan bagian kelima tentang poststrukturalis atau dekonstruksi. Di buku Metrovic juga ada modernisme bab 1, fenomenologi bab 2, dan dekonstruksi di bab 3. Jadi saya akan membandingkan di 3 hal itu. Dan implementasi secara struktur. Mendorong arsitek, kalau buku Nilitz, mendorong arsitek mengambil inspirasi. Sedangkan Metrovic mengadvokasi atau arsitek ini kayaknya salah deh memahami filsafat. Jadi pemahamannya itu mencoba menggunakan pemikiran yang benar-benar berdasar pada filsafat dan membongkar apa yang dilakukan oleh arsitek. Benar nggak sih arsitek melakukan itu? Mengkritik budaya akademis dan profesional yang menghargai pengaburan yang berpotensi pada kesalahan paham. Oke. Melalui sudut pandang Hegelian, perbandingan ini mengungkap peluang pendekatan pendidikan atau mengungkap studi kalian lah. Memanfaatkan kedalaman filosofi tanpa terjebak pada kepura-puraan intelektual. Jadi, mencoba melihat dua sudut pandang ini, membandingkan Metrovic dan Litz, dan melihat pada titik tengahnya atau mencoba melihat pada prosesnya. Oke, di sudut pandang modernisme, Walter Benjamin di buku Rethinking mengkaitkan atau menggunakan pemikiran dari Adolf Loos, terutama Rameniscai. Dan kemudian juga melihat bagaimana kehidupan kota dan kapitalisme. Walter Benjamin mengajarkan untuk melihat modernisme lebih dari sekedar gaya. Modernisme bersifat kultural dan politis. Jadi konteksnya lebih luas. Bahkan Walter Benjamin mengkritik apa yang disampaikan oleh Benjamin melihat Adolf Loos seperti apa. Kemudian Adorno juga melihat kota secara lebih umum. Jadi itu yang disampaikan oleh buku Rethinking. Sedangkan Metrovic di dalam konteks modernisme mengatakan sebentar, tunggu dulu. Filosofi modernisme ini seringkali menjadi alasan utama untuk bangunan yang buruk. Jadi salah satu contoh yang paling jelas adalah karyanya Le Corbusier, ini Villa Savoye. Secara bahasan arsitektural, kemudian bahasan paham modern. Jadi modernisme itu kan sebuah paham, sebuah aliran atau sebuah pandangan. Maka muncul ada kata isme. Bahwa Villa Savoye ini sangat-sangat maknanya atau bentuknya sangat mengagumkan. Tapi secara teknis ternyata bangunan ini bermasalah. Bangunan ini bocor di mana-mana. Kemudian bangunan ini tidak bisa berfungsi secara maksimal sebagai sebuah hunian, meskipun itu villa. Villa itu kan hunian sementara. Kenapa? Karena pada waktu musim dingin, ruang dalam bangunan ini sangat dingin, sehingga tidak mungkin dihuni. Ketika musim panas, sangat panas. Jadi, menurut Metrovic, Villa Savoye adalah contoh kegagalan. Dia dibungkus oleh paham modernisme, tapi secara teknis performa bangunan sangat gagal. Oke, kita coba lihat dua sisi ini. Kemudian Litz menunjukkan kedalaman modernisme.
Dari sudut pandang Benjamin dan Adorno, Mitrovic meminta untuk mengkritik bangunan nyata. Titik tengahnya bagaimana? Kita melihat konteks permasalahan yang terjadi di lapangan. Apakah bangunan-bangunan modern bisa digunakan atau bisa menjadi penyelesaian? Karena munculnya arsitektur modern adalah sebuah usaha untuk menjawab tantangan pada masa itu. Pada masa itu adalah pada masa setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Itu yang menjadi permasalahan di situ. Oke. Selanjutnya adalah fenomenologi. Di fenomenologi, Leeds, terutama di Heidegger, menggabungkan pemahaman Heidegger dan Gaston Bachelard. Dua karya fenomenologi ini membahas bagaimana bangunan, bagaimana cahaya, bagaimana tekstur, ruang itu membentuk pengalaman manusia yang berguna bagi arsitek untuk dieksplorasi. Mengajarkan untuk merancang bangunan yang lebih dekat dengan manusia, baik secara memorinya, baik secara penggunaannya, dan proses kehidupan manusia. Jadi ada dwelling, ada memori, ada juga tentang poetiknya. Mitrovic kemudian secara antitesis menyatakan, bentar-bentar, kayaknya bagus, tapi seringkali justru tidak mendalam. Istilah seperti hunian digunakan untuk membenarkan desain yang bahkan tidak berfungsi dengan baik. Mitrovic khawatir akan tersesat dalam perdebatan abstrak. Artinya hanya konseptual, diperdebatkan secara konseptual, diperdebatkan secara teoritis, diperdebatkan secara hal-hal yang tidak berkaitan dengan teknis. Nah, caranya bagaimana untuk memahaminya? Itu caranya adalah menggabungkan keduanya. Gunakan fenomenologi untuk menumbuhkan empati dan kemudian bisa mengidentifikasi permasalahan desain secara lebih detail, dekat dengan manusia. Tapi kemudian juga dipikirkan desain fungsional sesuai dengan lokasi tersebut. Ini sudut pandang Mitrovic, artinya baik penggunaan secara abstraksi maupun dilakukan juga pemikiran secara fungsional. Belajar menyeimbangkan emosi dan eksekusi teknikal, menciptakan arsitektur yang berkesan tanpa terkesan sombong atau terkesan mencoba stunning secara bentuk. Saya mengacu di karyanya Zumthor, salah satu karyanya Zumthor. Mungkin sebuah contoh yang tepat atau sebuah titik yang tepat menggabungkan antara pemikiran dari Leeds dengan mengambil teks dari Heidegger dan Bachelard dan pemikiran kritis dari Mitrovic. Oke, dekonstruksi ini yang di kampus Indralaya kita cukup banyak diskusi. Leeds melihat dekonstruksi dari Derrida. Kemudian beberapa contohnya. Karya ini mengajarkan atau menantang konvensi-konvensi formal, konvensi dogma-dogma di arsitektur yang kemudian dipertanyakan dan dilakukan secara kritis. Baik oleh Gehry, Peter Eisenman, atau siapapun, tokoh-tokoh dekonstruksi. Namun dari sudut pandang Mitrovic, dia menyatakan bahwa jargon-jargon dekonstruksi itu digunakan untuk membungkus konsep-konsep yang demikian canggih, demikian rumit, tapi melupakan substansi, bahkan keterampilan teknis arsitektural. Sudut pandang Mitrovic ini perlu juga dipikirkan atau diapresiasi. Caranya bagaimana? Ya, gabungkan keduanya. Metode dekonstruksi memicu inovasi. Namun, prinsip-prinsip teknis, prinsip-prinsip arsitektural
fungsional juga harus dipikirkan. Sehingga melatih para arsitek dan mahasiswa arsitektur untuk melampaui batas namun tetap beretika. Beretika dengan memikirkan fungsi bangunan, dengan memikirkan praksis di arsitektural untuk menghadapi tantangan. Oke. Mudahnya dari perbandingan dialektika itu adalah filsafat mengajak kita untuk berpikir lebih mendalam. Tapi juga perlu dipikirkan dampaknya, practicality for impact-nya. Praktek-praktek berpikir filsafat dan dampak dari berpikir seperti itu. Dalam hal ini adalah bangunannya. Apakah bangunan itu berfungsi dengan baik atau hanya sekedar sebagai showcase? Di arsitektur modern itu banyak sekali contohnya. Tadi Villa Savoye, atau kalau yang paling sering dikagumi itu karyanya Frank Lloyd Wright, Falling Water. Falling Water sampai detik ini itu tidak pernah dihuni. Dia hanya sebagai museum, sebagai contoh kasus. Dekonstruksi juga seperti itu. Banyak yang hanya sebagai studi kasus arsitektural. Oke. Hal yang mungkin kita bisa turunkan atau kita bisa bumikan kembali pemikiran-pemikiran filsafat adalah kita mencoba menggali permasalahan-permasalahan atau mencoba melihat permasalahan-permasalahan yang paling krusial di tahun 2025 ini. Beberapa minggu lalu Bali, terutama di Denpasar, dilanda banjir yang luar biasa. Padahal bersamaan di sudut dunia lain di Nepal terjadi kekacauan politik yang luar biasa. Itu yang kita hadapi sekarang. Kemudian bagaimana arsitek mampu mengambil idea dari permasalahan-permasalahan itu dan coba diselesaikan. Oke. Dengan menggunakan cara berpikir Hegelian, kita dapat reframe filosofi in arsitektur. Kita dapat sebuah frame kerja arsitektur yang tidak lagi tipu-tipu, bukan lagi dunia tipu-tipu, tidak mendasar, bukan eksplorasi pemikiran yang sangat rumit, karena pada esensinya arsitektur adalah sebuah ilmu terapan, applied art. Wujud belajar dari filsafat arsitektur adalah a tool for a better education, for better design, for better thinking of arsitektur. Yaitu coba melihat, start to a better world is the belief that it is possible. Jadi berpikir kritis tentang permasalahan yang real, tapi berpikir kritisnya adalah landasan filsafat tanpa berusaha menjadi filsuf. Itu yang selalu saya katakan, bahkan di awal perkuliahan, mata kuliah filsafat arsitektur tidak mengajak mahasiswa atau kalian untuk menjadi seorang filsuf, tapi bagaimana kita menggunakan proses berpikir filsafati di dalam memandang sebuah permasalahan, sehingga kita hanya tidak terjebak pada keperluan teknikal semata, tapi menempatkan arsitektur sebagai jawaban, sebagai sebuah problem solver dari permasalahan-permasalahan desain, dari permasalahan dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai materi minggu ini. Minggu depan, khusus untuk kampus Indralaya, dengan amat terpaksa tidak ada perkuliahan baik online maupun offline karena ada sidang prata, tapi saya menjanjikan ada video pembahasan tentang Gadamar ini dengan kasus atau dengan contoh kasus cara berpikir Mitrovic dan Nilic tadi. Kita bisa melihat dua sisi. Berpikir secara arsitektural, apa yang disampaikan oleh Mitrovic tadi, dengan basis filsafat yang juga cukup kuat, tapi juga dia seorang
seorang profesor arsitektur. Jadi berpikir secara arsitektural atau berpikir secara filsafati, seperti yang dilakukan oleh Nilits mencari alternatif pemikiran. Sehingga contoh kasusnya bisa seperti ini. Contoh yang paling sering dipertanyakan di dalam arsitektur tentang estetik. Buku Thinker for Architect itu ada Immanuel Kant yang banyak sekali bicara tentang estetik. Estetik yang mana? Estetik yang Renaissance, estetik post-human estetik dengan banyaknya AI, atau kemarin saya baru menemukan buku ini, kayaknya saya pernah download, nanti saya coba cari, Arsitektur and Ugliness, sebuah anti-arsitektur dari sudut pandang atau perspektif postmodern. Kayaknya seru deh. Estetika buruk rupa di kelas sempat saya sampaikan arsitektur buruk rupa seperti apa, serah. Atau mau seperti ini tentang postkolonial dengan filsufnya Homi Bhabha. Contoh kasusnya kita bisa ambil kasus-kasus yang ada di Bangladesh, yang ada di India, itu yang ada di Ahmedabad di India, ada yang di Bangladesh, ada yang di Sri Lanka. Wujud dari praksis arsitek lokal merespon proses berarsitektur setelah mereka merdeka. Ini cukup seru karena merepresentasikan berpikir arsitektur setelah kemerdekaan. Jadi ada sudut pandang politik, ada sudut pandang ekonomi. Kalau ini full sudut pandang estetik keindahan. Atau mau yang tadi, mau melanjutkan dekonstruksi tadi. Saya baru ingat ada buku dari Nikos Salingangos ini, Anti-Architecture and Deconstruction. Deconstructivism is really nothing more than a modernism in new guise. Jadi bukan hal baru buat Salingangos ini. Dekonstruksi itu hanya melanjutkan ide dasar dari arsitektur modern. Tapi di lain tempat, Wing Lee mengatakan, ini seru ini. Ini pendekatan baru, metode baru. Dua hal ini bisa menjadi aspek atau menjadi menjadi subjek untuk kita perdebatkan. Atau yang ini mungkin tidak ada di buku atau di serial Thinkers for Architect. Mencoba melihat Tan Malaka dengan Madilognya yang sekarang lagi hype, bagaimana pemikiran dari Tan Malaka. Lalu kita ekstraksi pemikiran Madilog ini, materialisme, dialektika, dan logika, untuk melihat apa yang sering kalian kerjakan, apa yang sering kalian dengar tentang arsitektur vernakular. Bagaimana memandang dari sudut pandang logika Tan Malaka, logika rasional versus logika mistika. Ini juga menarik untuk dikerjakan. Jadi ada dua sudut pandang. Think about architecture from a philosophical point of view. Jadi melihat arsitektur dari sudut pandang filsafat, atau think about philosophy from architectural point of view. Melihat filsafat dari sudut pandang arsitektur. Kalau yang atas, think architectural from philosophical point of view, ini yang dilakukan Nilits, ini dilakukan oleh Mitrovic. Think about philosophy from architectural point of view. Lalu bagaimana